Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners. Kini terungkap peran 3 oknum TNI yang menjadi pelaku penabrakan dan pembuangan mayat sejoli di Nagrek beberapa waktu lalu. Kolonel P yang merupakan salah satu pelakunya ternyata sempat menolak usulan agar kedua korban dilarikan ke rumah sakit. Diketahui para pelaku penabrakan ketiganya merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Mereka adalah Kolonel Infanteri P yang bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka. Kedua, Kopral 2DA yang bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Sementara yang ketiga adalah Kopral 1AS merupakan anggota Kodim 0716 Demak, Jawa Tengah. Ketiga oknum anggota TNI itu rencananya hendak menuju daerah istimewa Yogyakarta. Namun naas ketika melewati kawasan Nagrek, Bandung, sebuah kecelakaan terjadi. Mobil yang ditumpanginya menabrak sejoli bernama Handi dan Salsabila. Saat itu, Koptu AS sempat menyarankan kepada Kolonel P untuk membawa kedua korban ke rumah sakit. Namun Kolonel P justru mengambil alih kemudi mobil dan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya yang berada di Yogyakarta. Sesampainya di daerah Cilacap sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kolonel P memberi perintah untuk membuang dua korban ke Sungai Serayu dari atas jembatan. Setelah membuang jasad kedua korban, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Dua pelaku lainnya kemudian diminta oleh Kolonel P untuk merahasiakan aksi tersebut. Sehingga disimpulkan para pelaku sengaja membuang korban ke sungai dan berusaha untuk menutupinya. Kini kasus tersebut diambil alih oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspom AD. Komandan Puspom AD Lejen Chandra W. Sukoco menjelaskan ketiganya telah ditangkap dan sedang dalam pemeriksaan. Chandra menargetkan berkas perkara ketiga anggota TNI Angkatan Darat tersebut akan selesai dalam waktu 1 minggu ke depan. Pihaknya pun tengah mendalami motif ketiga tersangka tega membuang jasad sejoli tersebut, termasuk otak dari aksi tak berperi kemanusiaan itu. Ia menjelaskan tak akan pandang bulu dalam proses penegakan hukum. Terlebih, kasus ini sempat ditanggapi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Andika bahkan meminta agar ketiganya dipecat dan dipenjara seumur hidup. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pomdam 3 Siliwangi. Demikian. Ex-kader PDIP yang sempat memukul pemuda di depan minimarket akhirnya meminta maaf pada Sabtu 25 Desember. Dalam kesempatan itu, polisi juga mengungkap kesalahan lain dari pria bernama Halpian Sembiring Meliala itu. Ternyata plat mobil yang digunakan Halpian adalah palsu. Hal tersebut diungkap oleh Kapolrestabes Medan dalam konferensi pers pada Sabtu 25 Desember 2021. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan pria yang merupakan kader PDIP itu bukan hanya menganiaya pemuda berinisial FAL. Akan tetapi juga menggunakan nomor plat yang diduga palsu lantaran tidak terdaftar di Samsat. Diungkap Riko, hal itulah yang menyebabkan pihaknya kesulitan menemukan identitas pelaku. Diketahui saat terekam kamera CCTV menganiaya, pelaku terlihat menumpangi mobil Toyota Land Cruiser Prado BK955. Setelah diusut, ternyata nomor kendaraan itu adalah palsu. Halpian nekat melakukan pemalsuan nomor plat yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang.
Kendati demikian, pihak kepolisian masih mendalami soal identitas mobil yang digunakan pelaku. Apakah ada kesalahan teknis dari pihak Samsat atau murni disengaja oleh pelaku? Halpian sendiri telah ditangkap di sebuah kafe di kawasan Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor pada Jumat 24 Desember. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemukulan terhadap pemuda berinisial FAL. Ia dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan penjara dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Namun Halpian tak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor seminggu sekali pada penyidik. Terkait keputusan itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hedi Wahyudi menjelaskan alasan Halpian tak ditahan lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Adapun kasus ini berawal dari sebuah video viral yang menunjukkan Halpian memukul dan menendang seorang pemuda. Halpian terlebih dahulu menabrak sepeda motor pemuda itu dengan mobil miliknya. Tak berselang lama, FAL pun keluar minimarket dan terlihat menggerakkan tangan kirinya. Diduga ia memberitahu pada Halpian bahwa sepeda motornya terhalang oleh mobil. Namun Halpian yang turun dari mobil langsung menampar FAL hingga PC-nya terjatuh. Bahkan Halpian terus memukul FAL meski korban tak melawan. Bahwa si anak korban ini kata-katanya tidak sopan. Meskipun tidak sopan, tapi tetap tersangka ini salah karena menganiaya anak di bawah umur. Kelas berapa itu Bu ya? Kelas 3 SMA Bu ya? Kelas 3 SMA. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap ada 1 pasien COVID-19 yang tertular varian Omikron lolos dari pengawasan Rumah Sakit Wisma Atlet. Diketahui pasien tersebut kabur dari Wisma Atlet dengan alasan keluarga. Hal itu disampaikan Luhut dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 27 Desember. Menurut Luhut, lolosnya pasien tersebut terjadi lantaran mendapatkan dispensasi dengan alasan keluarga. Kendati demikian, Luhut tidak menyebutkan secara rinci identitas pasien yang dimaksud. Ia sangat menyayangkan adanya pasien yang mengajukan dispensasi sehingga tidak dikarantina dalam waktu penuh. Padahal menurutnya, strategi pemerintah melakukan lockdown di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta untuk menekan penambahan kasus varian Omikron. Atas kejadian ini, pemerintah akan memperketat pemberian dispensasi karantina. Luhut menegaskan tidak boleh ada lagi permintaan dispensasi karantina tanpa adanya alasan yang kuat. Permintaan dispensasi dapat dikabulkan bila disertai dengan alasan yang kuat, serta harus mengikuti berbagai prosedur yang berlaku. Sebagai informasi, pemerintah memberlakukan karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Saat ini durasi karantina tetap 10 hingga 14 hari guna mencegah masuknya varian Omikron. Selain itu, pemerintah memperkuat testing dan juga tracing di Indonesia karena dalam beberapa hari terakhir melihat adanya kasus penurunan. Luhut mengatakan hal itu terjadi karena kasus COVID-19 di beberapa daerah sudah menurun bahkan tidak ada penambahan kasus baru. Sementara itu, Kementerian Kesehatan sebelumnya melaporkan hingga Senin 27 Desember, total kasus COVID-19 akibat penularan varian Omikron di Indonesia kini mencapai 46 kasus. Hampir seluruh kasus baru COVID-19 akibat penularan Omikron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Jadi kita melihat sekarang begitu kita taruh semua di lockdown di Wisma Atlet, kelihatan tidak berkembang. Tapi masih kita tidak tahu apakah dari daerah lain ada yang masuk, yang lolos dari sini. Sebab kemarin ternyata ada 1 orang yang lolos dari situ karena pergi dengan keluarganya, dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada permintaan-permintaan dispensasi yang tidak betul-betul ada alasan kuat. Dispensasi itu saya ulangi dapat diberikan dengan alasan kuat, misalnya dokter, kesehatan, ada hal-hal yang urgent lain. Selain itu, tapi itu ada prosedur yang harus diikutin juga. Selain itu dapat kami laporkan juga bahwa capaian vaksinasi umum dan lansia di Jawa dan Bali juga terus meningkat.
Baru-baru ini viral sebuah foto yang menampilkan dokumen penting milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Pasalnya dokumen penting tersebut menjadi bungkus gorengan di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Diduga dokumen tersebut dijual atau dibuang oleh oknum tertentu. Dokumen tersebut merupakan keterangan identitas sementara sebagai pengganti kartu tanda penduduk atau KTP Susi Pujiastuti. Pada kop surat keterangan tersebut tercantum pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Surat keterangan itu dikeluarkan pada 20 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Camat Pangandaran saat itu, Haji Suryanto. Terkait hal itu, Susi Pujiastuti, Camat Pangandaran hingga Kementerian Dalam Negeri turut angkat bicara. Melalui cuitan di akun Twitternya @susi_pujiastuti pada Senin 27 Desember, ia turut menanggapi viralnya dokumen yang dijadikan bungkus gorengan. Susi mengaku beberapa hari ini kerap menerima DM maupun mention dari warganet terkait foto viral itu. Warganet pun menanyakan pendapat Susi terkait hal tersebut. Namun Susi justru balik bertanya, bukannya hal seperti itu sudah biasa terjadi. Susi juga merasa bingung harus protes kemana dan kepada siapa jika mengalami hal seperti ini. Sementara itu, Yadi Setiadi selaku Camat Pangandaran saat ini menyayangkan kejadian tersebut. Dirinya menduga bahwa dokumen telah dijual atau dibuang oleh oknum tertentu. Diketahui dokumen tersebut adalah surat keterangan KTP sementara yang dikeluarkan sekira 7 tahun yang lalu. Atas kejadian ini, Yadi mengaku telah melakukan penelusuran. Hasil pengecekan yang dilakukannya, surat keterangan itu adalah asli. Hal tersebut diketahui dari stempel kecamatan dan foto Susi Pujiastuti yang berwarna. Meski begitu, Yadi mengungkapkan kantornya tidak pernah menyimpan surat keterangan asli. Sehingga ia memastikan beredarnya foto dokumen Susi sebagai bungkus gorengan bukan kesalahan staf. Viralnya kabar ini juga turut ditanggapi Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah. Zudan mengatakan dokumen tersebut seharusnya disimpan dengan baik. Menurutnya, karena surat itu merupakan tanggung jawab warga yang menerima, maka harus dimusnahkan jika sudah tidak dipakai. Pengacara kondang Sunan Kalijaga belum lama ini mengutarakan permohonan maaf melalui media sosialnya. Sunan mengaku bersalah seusai membela Dodi Sudrajat karena permasalahan video pria bertopeng yang viral di dunia maya. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui instastory di akun Instagramnya @sunankalijaga_sh beberapa waktu lalu. Adapun permintaan maaf itu terkait kasus video pria bertopeng yang menakuti Gala dengan menyebut nama Dodi, ayah mendiang Vanessa Angel. Dalam permohonan maafnya, Sunan menulis bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Setelah menyampaikan permohonan maaf, Sunan bahkan juga mendatangi keluarga Haji Faisal. Ia menuturkan jika kedatangannya untuk ikut menjembatani antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Haji Faisal pun berharap bahwa pertemuan dengan Sunan Kalijaga bisa menjadi titik terang polemik keluarganya dengan Dodi Sudrajat. Hal tersebut tentu demi kepentingan Galas Kai Andriansyah ke depannya. Diberitakan sebelumnya, Sunan menggelar konferensi pers di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Desember lalu. Pada kesempatan itu, Sunan secara terang-terangan membela Dodi Sudrajat setelah diduga mendapat perlakuan tak menyenangkan atas beredarnya sebuah video viral. Video tersebut menampilkan Gala yang tengah bermain dengan pria bertopeng yang menakut-nakutinya. Cuplikan video tersebut juga dianggap mengandung unsur penghinaan terhadap Dodi Sudrajat. Seseorang di balik layar menyebut nama Dodi dengan tujuan menakut-nakuti sang bocah. Sunan lantas mengaku bersalah atas sikapnya setelah membela ayah kandung almarhum Vanessa Angel.
Lantaran sosok pria bertopeng itu ternyata mendiang Bibi Ardiansyah, ayah kandung Galaskai saat masih hidup. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata audio dari cuplikan tersebut juga telah dimanipulasi oleh oknum tertentu. Bicara hukum, hari ini kita bersilaturahmi ya, tadi membicarakan tentang yang terbaik untuk tumbuh kembangnya Gala, bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang berhak, siapa yang tidak. Tapi kita berempat ini kebetulan orang-orang yang sayang sama Gala dan memikirkan Gala di atas segalanya. Nah, saya juga berterima kasih Pak Faisal memberikan kesempatan untuk silaturahmi ini, yang dimana ini murni kita hanya berbicara tentang Gala, dan syukur-syukur kami juga meminta doanya kepada masyarakat agar persoalan ini bisa selesai dengan baik tanpa harus ada yang merasa kalah atau menang atau dirugikan atau tidak. Kalau dari saya itu Pak, mungkin ada dari Bapak, silakan. Ya, tambahan dari saya sedikit. Pertama sekali saya terima kasih banyak kepada Ica yang telah mempertemukan saya dengan Bang Sunan. Itu suatu yang sangat bernilai bagi saya, karena saya yakin dan percaya bahwa pertemuan saya dengan Bang Sunan ini bisa menyelesaikan permasalahan ini, bisa mendamaikan masalah ini. Sebab saya dari awal tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Dengan ada pertemuan ini, berharap sekali saya kepada Bang Sunan sekiranya persoalan ini bisalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ya, harapan juga kepada masyarakat agar sekiranya membantu dengan doa agar semua persoalan-persoalan ini bisa selesai sebagaimana mestinya. Ya, selesai sesuailah dengan aturan-aturan yang dipahami oleh agama. Itu ya. Masya Allah, alhamdulillah Bang Sunan memang kan dari awal juga berniat untuk menjembatani, dan alhamdulillah ya hari ini Bang Sunan mau menjembatani ya Bang ya. Mungkin supaya ada jalan keluarnya, karena Papa memang sesungguhnya nggak mau berlarut-larut, pengen semuanya jalan yang terbaik dan tidak ada lagi isu-isu yang nantinya kedepannya akan membuat Ananda Gala jadi secara mental juga kurang baik gitu. Akibat rekam jejak digital. Iya, ya itu yang saya takut, itu yang paling saya takut. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Bang Sunan udah bersedia untuk kita bertemu, dan mudah-mudahan persoalan ini itu Bang Sunan bisa menyelesaikan. Amin, insyaallah. Terima kasih. Saya juga sekali lagi mohon doa seluruh masyarakat yang sayang sama Gala, karena tidak ada daya upaya dan kuasa kalau tidak memang Allah yang berkehendak ya menyelesaikan ini semua dengan baik. Tentunya saya yakin juga para pihak yang terlibat dalam persoalan ini juga sayang dengan Gala dan ingin cepat selesai tanpa harus sekali lagi ada yang siapa menang siapa kalah gitu. Karena kalau bicara kepentingan anak, insya Allah itu di atas segalanya ya Pak ya. Dan jujur saja damai itu indah dan baik. Menyambung silaturahmi, tidak memutus silaturahmi itu lebih baik. Amin. Gitu. Oke, dari Ibu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Viral di media sosial sebuah video rekaman CCTV yang menampilkan aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid. Seusai mencuri uang, pelaku pencurian yang merupakan seorang pria tersebut meninggalkan sepucuk surat. Dalam surat yang ditulis tangan itu, pelaku menulis terpaksa mencuri karena terdesak faktor ekonomi. Video pencurian itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram @sholat_taufik pada 16 Desember 2021 lalu. Selain mengunggah video, pemilik akun juga menampilkan foto isi surat yang ditinggalkan oleh pelaku. Dalam tulisan tangan itu disebutkan jika ia membutuhkan uang untuk membelikan HP anaknya yang bersekolah. Bahkan pencuri itu juga berjanji akan mengembalikan uang kotak amal tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Diketahui peristiwa itu terjadi di sebuah masjid di Desa Demangan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Dalam video yang beredar, pencuri tersebut masuk ke halaman masjid dengan mengendarai sepeda motor. Pria itu lalu menghampiri kotak amal yang berada di bagian samping masjid. Kemudian, ia menguras habis isi kotak amal dan menyimpan uang curiannya dalam sebuah kain hitam. Lalu pria itu meninggalkan sebuah kertas berisi tulisan tangan yang berisi pesan menyentuh hati. Viralnya video tersebut juga mendapat perhatian dari kepolisian setempat. Kasat Reskrim Polres Jepara AKP M. Fahrul Rozi menyampaikan aksi pencurian uang kotak amal itu terjadi di Masjid Baitur Rahman, Desa Demangan. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 16 Desember dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Rozi berujar bahwa pihaknya telah mengonfirmasi perangkat desa dan pengurus masjid itu. Mereka sepakat untuk tidak melaporkan kasus pencurian itu kepada polisi. Adapun perkiraan jumlah uang yang dicuri dari kotak amal itu sebesar Rp150.000. Meski demikian, Satreskrim Polres Jepara akan berupaya untuk mendalami kasus pencurian kotak amal masjid tersebut. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor sekaligus pelawak senior Abdul Aziz atau Jimmy Gideon meninggal dunia pada Minggu 26 Desember. Jimmy dikabarkan meninggal dunia seusai terjatuh di rumahnya. Kabar meninggalnya Jimmy diungkapkan oleh rekan pelawak Dery 4 Sekawan. Dery mengabarkan hal tersebut melalui Instagramnya @Dery 4 Sekawan Real pada Minggu 26 Desember. Ia mengunggah foto kabar duka yang dirilis oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI. Tertulis nama Jimmy Gideon atau Abdul Aziz yang meninggal pada Minggu 26 Desember 2021. Dalam postingannya tersebut, Dery merasa sangat kehilangan sosok Jimmy. Sebagai sahabatnya, Dery memanjatkan doa-doa terbaik untuk mendiang pelawak senior Jimmy Gideon. Kabar duka tersebut juga diungkapkan oleh pengamat film nasional Yan Wijaya. Lewat akun media sosialnya, Yan mengungkapkan kejadian sebelum Jimmy meninggal dunia. Yan menyebut bahwa Jimmy sempat terjatuh di rumahnya sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak senior tanah air itu meninggal dunia dalam usia 58 tahun. Semasa hidup, Jimmy dikenal sebagai aktor, penyiar radio, sekaligus pelawak senior. Ia berjaya pada tahun 1990-an dengan membintangi sinetron komedi Gara-Gara bersama Lydia Kandau. Aktor kelahiran Bengkulu 22 September 1963 ini tergabung dalam grup lawak Gideon bersama Sion dan Habil. Sebelumnya, grup tersebut sempat diperkuat oleh Ginanjar dan Dery Sudarisman. Nama Gideon sendiri berasal dari singkatan nama pendirinya yakni Ginanjar, Dery, dan juga Sion. Ketiganya merupakan anggota asli dan pendiri grup lawak ini pada awal berdirinya tahun 1990-an. Selain terlibat dalam komunitas pelawak, Jimmy juga membintangi sejumlah film dan sinetron seperti Lenong Rumpi 1991 dan Bajai Bajuri The Movie tahun 2014. 1 menit ya.
Kantor cabang JNE yang berada di kota Ternate, Maluku Utara hangus dilalap si jago merah pada Senin 27 Desember pagi. Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh isi di lantai 1 kantor JNE tersebut. Termasuk paket yang akan dikirimkan kepada para pelanggan juga hangus terbakar. Inilah detik-detik si jago merah menghanguskan kantor JNE di kota Ternate, Maluku Utara. Api yang berkobar tinggi dengan cepat menghanguskan bangunan tersebut. Diketahui insiden kebakaran terjadi sekira pukul 6 lewat waktu Indonesia Tengah. Kebakaran menghanguskan hampir seluruh isi kantor perusahaan jasa pengiriman tersebut. Peralatan seperti komputer meja dan paket milik pelanggan juga ludes terbakar. Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Ramli Soleman mengungkapkan pihaknya langsung menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. 1 unit mobil water cannon milik Polres Ternate juga dikerahkan ke lokasi kejadian. Ramli mengungkapkan petugas sempat terkendala dengan ruangan kantor yang terkunci sehingga menyulitkan proses pemadaman. Sementara itu, Kepala Cabang JNE Kota Ternate, Thomas Meru mengatakan barang milik pelanggan ikut hangus terbakar. Hanya sebagian paket pelanggan yang bisa diselamatkan dari insiden kebakaran itu. Terkait paket-paket yang hangus sebelum dikirim ke pelanggan, Thomas memastikan pihaknya akan bertanggung jawab. Pihak JNE akan mengganti rugi barang-barang pelanggan yang terbakar itu. Nantinya akan ada pendataan paket atau barang milik pelanggan sebelum melakukan ganti rugi. Saat disinggung soal penyebab kebakaran, Thomas belum mengetahui secara pasti apa penyebabnya. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Beredar sebuah video yang menampilkan detik-detik seorang satpam tiba-tiba tersambar petir. Peristiwa itu terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin 20 Desember lalu sekira pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa itu, korban langsung terkapar dan tak sadarkan diri. Video berdurasi 1 menit 10 detik itu diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis. Dalam video yang beredar, satpam tersebut tampak berjalan dengan membawa payung. Tiba-tiba saja petir menyambarnya hingga menimbulkan percikan api. Korban yang langsung terkapar sempat berusaha untuk bangun. Namun ia kembali tergeletak dan tak sadarkan diri. Rekan korban yang mengetahui kejadian itu langsung berlari dan menyelamatkannya. Adanya kejadian itu dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Cilincing Ibtu Alex Chandra. Diketahui korban adalah satpam berinisial AR 35 tahun. Menurut Alex, kejadian tersebut terjadi pekan lalu pada area loading barang di PT CKB, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Dikatakan Alex, korban saat itu hendak mengambil gambar SR atau serial number di saat hujan turun. Namun di tengah perjalanan, korban tiba-tiba tersambar petir hingga tak sadarkan diri. Akibat sambaran petir itu, pria tersebut harus dirawat di rumah sakit. Meski sambaran petir begitu mengerikan, korban dipastikan selamat dan kini kondisinya sudah membaik. Kini korban sudah diperbolehkan pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Koja, Jakarta Utara selama 4 hari. Adapun terkait penyebab sang satpam tersambar petir, sempat beredar isu jika korban tengah membawa handy talkie atau ponsel.
Namun menurut guru besar dari ITB, Profesor Reynaldo Zoro, ponsel atau HT tidak menyebabkan seseorang tersambar petir. Hal ini karena keduanya memiliki frekuensi yang berbeda. Viral di media sosial video yang menampilkan sebuah kios yang masih tetap utuh meski sebelumnya dilanda kebakaran. Diketahui kios tersebut berada di kawasan Pasar Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam video viral itu terlihat sebuah kios di Pasar Kroya tak terbakar sedikit pun dalam insiden itu. Padahal kios-kios di sekelilingnya tampak ludes terbakar, tidak menyisakan satu barang pun. Kios yang tetap utuh itu diketahui menjual aneka frozen food dan bahan makanan lainnya. Bahkan ada yang menyebut bahwa makanan yang tersimpan dalam freezer masih terasa dingin meski sudah dihantam kebakaran selama berjam-jam. Video kios utuh saat kebakaran di Pasar Kroya tersebut lantas viral dan menjadi perbincangan warganet. Tak sedikit yang menyebut apa yang terjadi dalam video merupakan mukjizat dari Tuhan. Ada pula komentar dari warganet yang mengaku sebagai tetangga si pemilik kios. Ia menyebut jika sang pemilik kios memiliki sifat yang ramah, baik, dan juga membangun musola. Meski demikian, keberuntungan tidak ada yang bisa menebak akan jatuh kepada siapa. Warganet pun mengajak semuanya untuk terus berbuat kebaikan. Untuk diketahui, Pasar Kroya mengalami kebakaran hebat pada Kamis 23 Desember yang menghanguskan ratusan kios di dalamnya. Kebakaran awalnya terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai 2 hingga akhirnya merembet ke kios-kios lainnya. Api baru berhasil dipadamkan secara total pada Jumat pukul 3 dini hari. Adapun akibat kebakaran di Pasar Kroya tersebut, total kerugian diperkirakan hingga miliaran rupiah. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.